Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, terima kasih untuk teman-temanku semuanya, saudara-saudaraku semuanya yang masih tetap setia di channel ini untuk mengikuti kajian-kajian yang kita lakukan seperti saat ini ya. Semoga akan memberikan manfaat bagi kita semua. Ini seri, aku usahakan nih lah, seri terakhir supaya kita nanti beralih ke topik lainnya ya. Berarti seri keempat tamat ya, seri keempat tamat. Oke, ini ya seri keempat tamat. Judulnya masih sama, sebelum Abraham jadi aku telah ada. Apa maksudnya itu ya? Sebelum kita ngaji, kita ucapkan terima kasih, semoga jadi amal soleh, catatan langit kesolehan bagi saudara-saudara kita yang telah mengambil peran dalam kegiatan dakwah ini ya. Semoga kebaikan-kebaikan saudara-saudara kita itu Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk teman-teman kita semua, mari kita sama-sama berdoa semoga kebaikan-kebaikan itu tercurahkan juga untuk kita semua, terutama kesehatan ya. Kesehatan itu mahal loh ya. Tapi kalau sedang sehat sepertinya biasa-biasa saja. Ketika jatuh sakit baru tahu bagaimana mahalnya sehat. Oke, semoga kita semua selalu survive ya. Nggak tahu di tempat kalian, kok di tempatku ini sudah mulai terjadi perubahan iklim. Biasanya di bulan Agustus nih mundur lagi. Jadi kalau orang yang pinter tentang cuaca namanya ada anomali cuaca ini ya. Kadang panas, kadang dingin. Kalau dingin tuh sampai masuk ke tulang gitu. Oke, kita mulai. Sesuatu yang membahagiakan sekali, tidak seperti biasa-biasanya. Kalau aku bikin kajian berseri, itu seri pertama dia powernya booming, naik ya, grafiknya naik. Tapi begitu seri 1, 2, dan 3 dia turun. Tapi alhamdulillah saat ini terjadi perubahan ya. Alhamdulillah karena sudah bermain di atas 1000 semuanya ya. Bahkan seri kedua itu dari tajuk ini cukup membahagiakan ya. Seri pertama itu meraup 3.300 view. Nah ini seri kedua, ini subhanallah alhamdulillah meraih 4.100. Kalau tadi 3.300 view seri pertama, seri kedua 4.100 view. Alhamdulillah sudah 20 jam seri ketiga sudah 1.400 view. Artinya ya meskipun turun naik tapi alhamdulillah karena sudah di atas angka 1.000 ya. Angka 1.000. Dari 1.000 nggak usah banyak-banyak lah. 10% aja mendapatkan pencerahan kan kita sudah cukup menggembirakan ya. Dari 10% ada, dari 1.000 viewer itu mendapat pencerahan. Oh ternyata beragama itu seperti ini loh pemahamannya. Itu sudah membahagiakan kita semua ya. Termasuk anda-anda yang mengambil peran. Kita semua lah ya yang ngaji di sini nih. Oke, aku lanjutkan ya. Aku lanjutkan. Kemarin itu aku sampai mau membacakan kitab Yohanes ya. Kitab Yohanes 8. Yang kemarin telah kita baca yang keturunan Abraham ya, tidak berasal dari Allah. Itu yang perikopnya harus kita hadirkan. Baru perikop berikutnya, Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Oke, untuk perikop yang pertama, keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah, itu sudah aku bacakan kemarin kan. Nanti kalau kurang jelas kalian baca sendiri ya. Kan mungkin keterbatasan di video. Baca sendiri, kalian harus punya Alkitab ya, punya Al-Quran juga supaya enak nanti belajarnya.
Sekarang kita lanjutkan ke perikop Yesus sudah ada sebelum Abraham, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sebentar. Itu sepertinya ada yang request tentang surat An-Nur, ya. Surat An-Nur 35 itu nanti aku masih pikir-pikir dulu apakah itu nanti kita bicarakan di Mampir Ngombe, ya, atau kita bikin khusus videonya karena itu menarik juga, ya. Tapi sebelum ke sana coba kamu baca surat berikutnya itu. Di surat An-Nur itu An-Nur 35, 36. An-Nur yang 37, ya. Coba kamu baca An-Nur yang 37. Di situ ada kata-kata rijalul, itu diterjemahkan orang, ya. Itu sebetulnya menunjukkan genetika apa enggak itu. Rijalul itu, ya. Orang itu kan bisa orang laki, orang perempuan gitu. Seharusnya itu bukan orang-orang, ya, tapi lelaki-lelaki gitu, ya. Nah, yang masalahnya yang ingin aku tahu dari kalian, lelaki di situ itu merujuk kepada apa? Ya, merujuk kepada apa? Hati-hati, karena tidak karena perempuan kadang-kadang disebut laki-laki dan laki-laki disebut perempuan, ya. Tidak serta-merta lelaki itu terus merujuk kepada laki-laki, enggak. Ya. Itu menarik itu surat yang An-Nur 2437 gitu. Tentang yang miskat, ya. Miskat itu yang 35, ya, itu bagus. Seperti yang bilang tadi, nanti aku pertimbangkan apakah kita sertakan dalam Mampir Ngombe, karena Mampir Ngombe itu banyak yang harus kita diskusikan ulang sebagai jawaban terhadap tanggapan-tanggapan kalian, termasuk dari salah satu viewer kita, Bapak Mas atau Lae Pasaribu sepertinya, yang dia ingin menggagas pertemuan untuk sebuah dialog gitu, ya. Itu akan aku jelaskan lagi. Mungkin Lae Pasaribu ini viewer baru, ya. Aku sudah berkali-kali mengatakan silakan saja, tapi harus di darat dan harus muka ketemu muka, ya. Bukan bukan di Zoom atau di apa, bukan di virtual lah, ya. Silakan aja lah, ya. Cuma nanti jawaban jelasnya di Mampir Ngombe lah, ya. Mampir Ngombe. Oke, aku lanjut. Yesus ada sebelum Abraham. Orang-orang Yahudi menjawab, Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria yang kerasukan setan? Bayangkan, kurang ajarnya orang-orang kafir itu, ya. Orang-orang yang sudah menolak atau menutup terhadap kebenaran, ya. Jadi kafir itu sebetulnya kata dasarnya menutup. Jadi orang yang menutup terhadap kebenaran ya bisa disebut kafir juga, gitu, ya. Sampai seorang nabi disebut kerasukan setan itu karena mereka menutup dari ajaran yang mau disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Bayangkan Kanjeng Nabi Isa itu sampai dituduh kerasukan setan tuh gimana kurang ajarnya, ya. Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku, ya. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menurut firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Orang Yahudi heran ketika Yesus bilang begitu. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Waduh, semakin menggila ini. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menurut firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ya. Adakah engkau telah lebih besar dari Bapa kita? Yang menarik di sini mereka menggunakan domir kita. Ya. Lihat ini di narasinya. Adakah engkau lebih besar dari Bapak kita? Berarti engkau masuk dalam kita, ya. Siapa? Abraham yang telah mati, nabi-nabi pun telah mati. Nah, ini yang menarik. Dengan siapa engkau samakan dirimu? Gitu, ya.
Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah." Jadi Yesus itu punya Bapa, namanya Allah, gitu loh ya. Allah Bapa ya. Kalau Allah Anak nggak ada. Jangan coba-coba mau membodohi umat. Anak Allah ada, Allah Anak tidak ada. Allah Bapa ya ini, ya, yang selalu dipanggil dengan sebutan Bapa oleh Yesus itu namanya Allah gitu ya. Jadi kalau ada anak Allah, berarti ada Bapa, dan Bapa itu bukan anak, gitu ya. Kacau dosen-dosen teologi ini, mbok ya berani melakukan passing over gitu loh ya. Tapi bagaimana lagi, gurunya dia dulu waktu dia mahasiswa yang ngajari begitu, dia nggak mengkritik. Ketika dia jadi dosen, dia ngajar lagi ke mahasiswa, mahasiswanya juga diem aja, nggak memberikan kritik. Harusnya kan ada dibikin kritik teks. Ini yang jadi kacau. Ya, sudah jelas kok. Deskripsinya ada Bapa, ada Anak. Ya. Yesus itu anak Allah, ya, tidak pernah dia sebut Allah anak gitu, ya. Supaya ini jadi pembelajaran semuanya. Oke, aku lanjutkan. Padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku telah pendusta. Aku adalah pendusta. Jadi Yesus benar-benar kenal, ya, artinya Yesus itu benar-benar kenal sama Bapaknya. Sama seperti kamu, tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, ya, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadamu, maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Jadi benar ya, Kanjeng Nabi Isa itu melakukan dakwanya itu kan di usia 30-an ya. Kalau hitungan sejarah cuma 3 tahun, berarti 33 tahun. Ya, enggak sampai setengah abad usia beliau. Tetapi kalau di sini disebut umurmu belum sampai 50 tahun, ya itu benar. Artinya ada korelasi dengan historikalnya ketemu gitu ya. Pada waktu dialog dengan orang-orang Yahudi ini, umur Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu, nah ini Kristen-Kristen goblok seharusnya dengar. Aku itu tidak pernah jambal. Aku itu menghormati. Aku selalu menyebutnya Kanjeng Nabi Isa. Itu penghormatanku kepada beliau. Gitu loh ya. Ya. Ayo gobloknya dihilangin. Oke, aku lanjutkan. Beliau berumur pada waktu ini belum 50 tahun ya. Tapi kalau kita buka di Al-Quran itu beliau itu sampai usia kahlan. Ada diksi kahlan. Kahlan itu manusia setengah umur, 50 tahun ke atas usianya. Ya. Itu ada di Al-Quran, itu diserahkan kahlan itu sebutan untuk bahasa Arabian untuk laki-laki yang berusia 50 tahun ke atas, rambutnya sudah mulai ya seperti aku inilah ya, mulai ada yang putih-putih gitu ya. Dan itu semakin menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi saya itu ya di bumi ini, nggak naik ke langit dan nanti turun lagi. Orang usianya sampai 50 tahunan kok. Tapi itu nantilah kita diskusikan ya. Ini tetangga lagi dandan-dandan, kalau ada suara-suara mengganggu ya dimaklumi aja lah ya. Karena memang kondisinya seperti ini. Oke. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Sebelum Abraham jadi aku telah ada. Gitu. Ya. Ini yang sedang kita diskusikan, nanti aku jelaskan. Maksudnya apa ini ya. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Yang perlu kalian ketahui di sini, Yesus punya sebuah kemampuan yang itu tidak pernah diungkap.
Pertanyaannya, why tidak pernah diungkap? Apa itu? Kemampuan Yesus menghilang. Itu tidak pernah diungkap. Ini ada di beberapa ayat ya. Aku belum sempat tunjukkan ya. Yesus itu punya kemampuan menghilang. Seperti ini ya. Di ayat terakhir. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang. Dan meninggalkan bait Allah. Jarang mukjizat Yesus punya kemampuan menghilang itu jarang. Kok jarang? Nggak pernah diungkap dalam kajian-kajian teologis baik di kampus, di gereja. Kenapa? Why? Karena logika akan berkembang. Akankah Yesus diam saja ketika akan ditangkap oleh hansip-hansip Romawi bayaran itu? Yang dikomandoni oleh siapa itu? Yudas Iskariot. Apakah dia tidak akan menggunakan kemampuannya untuk menghilang? Itu masalahnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah disuruh mengurangi kopi. Ya, mukjizat menghilang itu tidak pernah diungkap. Karena orang akan berpikir kan, kalau orang cerdas berpikir, apakah Yesus, Kanjeng Nabi Isa itu tidak menggunakan kemampuannya menghilang ketika nyawanya itu ada dalam kondisi menjadi target operasi yang itu ujung-ujungnya membawa kematian? Akankah membiarkan dirinya ditangkap? Bagaimana serdadu-serdadu hansip-hansip bayaran dari Romawi itu sudah siap dan dikomandoni oleh Yudas, akankah diam saja ataukah menggunakan kemampuannya untuk menghilang sehingga ada orang lain yang tertangkap? Menarik kan untuk didiskusikan. Tapi itu sisi lain. Oke. Sekarang aku akan jelaskan ini. Ya. Aku akan jelaskan ini. Sebetulnya Abraham sebelum Abraham jadi aku telah ada itu sebetulnya mau gimana sih itu ya. Ini aku akan jelaskan. Oke. Jadi ini masalahnya begini ya. Ini sudah ya. Aku hapus dulu. Ya. Aku hapus. Ini ada dua alur dialog yang tidak nyambung ya. Tentang Yohanes. Jadi Yohanes berapa? 8 ya. Mulai dari 48 sampai 59 ya, 48 sampai 59 ya. Nah, ini tidak nyambung ya, tidak nyambung antara Yesus dan orang-orang Yahudi. Ini Yesus ya, ini orang Yahudi. Oke, Yesus itu berbicara dalam tataran hakikat. Ini yang aku bilang, hati-hati terhadap Injil Yohanes tidak serta-merta dapat kamu pahami secara harafiah karena dia bermain dalam tataran metafora, dalam sastra ya. Seperti kalau kita dengar itu cerita tentang Sunan siapa? Sebentar aku lupa. Saya Siti Jenar ya. Siti itu tanah, Jenar itu merah, lemak abang. Itu mengatakan Siti Jenar nggak ada, yang ada Allah. Nah, gimana itu? Ya, Siti Jenar nggak ada, yang ada Allah. Kan ketika mau di sidang para wali dipanggil kan, Siti Jenar bilang Siti Jenar nggak ada, yang ada Allah. Gitu. Gimana itu? Sama seperti ini. Makanya perlu kecerdasan ekstra untuk memahami Injil Yohanes. Dia tidak sama seperti Injil-Injil 3 lainnya ya. Di sini Yohanes menampilkan dalam perspektif sastrawi yang tingkat tinggi. Maka Yesus berbicara dalam bahasa hakiki. Yahudi ini nggak nyambung dia, ya. Di sini hakikat, di sini syariat, nggak nyambung. Dialognya nggak nyambung ini sebetulnya, ya. Salah satu Yesus berbicara dalam perspektif hakikat, Yahudi memahaminya secara syariat, ya. Jadi nggak kena ini, nggak kena, ya. Contohnya ketika menjelaskan
Siapa yang meminum air dariku tidak akan mengalami maut, tidak akan mati. Itu bukan mati fisik, tapi jiwa. Jiwanya akan selalu hidup. Aku nggak salah di video kapan telah pernah menjelaskan bahwa ada hadis, bacakanlah la ilaha illallah kepada orang yang mati. Itu kan banyak disalahpahami. Orang mau mampus di telinganya dibaca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nggak bisa mas, nggak bisa mbak, nggak bisa pak, nggak bisa om. Kalau selama hidupnya bejat, tidak taat sama Allah, terus mau mampus, you bisikin la ilaha illallah, nggak mungkin bisa. Iman itu, akidah itu tidak seperti makan lombok sekarang dimakan pedas, nggak bisa, nggak bisa, ya. Karena kematian kan sudah aku jelaskan bahwa mati itu nanti seperti itu, bukan hadis ya, bukan hadis aku sudah cek, itu bukan hadis bahwa orang itu akan mati menurut kebiasaannya. Gak mungkin orang biasa naik gunung matinya di tepi pantai, gak mungkin juga orang di tepi pantai matinya di atas gunung. Kalaupun mungkin, itu mungkin kalau kita pakai uji statistik 0,001%. Ya. Begitu juga kalau orang selama hidupnya bejat, sholat ndak mau, sodako ndak mau, sudah kaya nggak mau naik haji, sama tetangganya meditnya 7 setan, ada yang sakit nggak mau nolong padahal dia berkelimpahan, hartanya banyak. Terus gitu mau la ilaha illallah, ndak mungkin, ndak mungkin. Jadi yang dimaksud oleh bacakanlah kepada orang yang mati itu la ilaha illallah itu dalam perspektif Islam yang di dalam hatinya tidak ada la ilaha illallah, itu mayat hidup. Itu mayat hidup, itu mayat hidup, itu bangkai, tahu nggak kamu? Itu yang perlu dibacain la ilaha illallah. Ya. Bukan mau mampus you bacain la ilaha illallah. Makanya sekarang kalau you punya keluarga, entah itu om lu, bapak, mama, ibu, adik atau siapapun, suruh hidup dalam aturan yang kita sudah diskusikan kemarin, aturan Allah. Jadi nanti kalau mau nazak itu la ilaha illallah. Mumpung masih hidup, bukan nanti mau mampus yuk bacain la ilaha illallah. Seperti siapa? Firaun, kalau begini gue percaya dah sama Tuhannya Musa. Apa sama Allah diterima? Itu bersahadat itu. Itu nilainya sahadat loh itu. Kalau begini caranya gue percaya ada sama Tuhannya Musa. Terus apa diterima itu sama Allah? Faktanya mampus dijadikan, diabadikan kok, tubuh bangkainya jadi peringatan untuk kita semua. Jadi tidak begitu. Begitu juga Yesus ketika di sini mengatakan bahwa ya, sesungguhnya barang siapa menurut firman-Ku ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Itu bukan maut secara syariat. Syariat ini bukan, tapi dia hakikat ini, jiwa yang taat kepada Allah. Si Yahudi nggak nutut otaknya, itu loh. Ya, Yahudi nggak nutut otaknya. Oke, tambah dia ngotot lagi si Yahudi. Kami tahu bahwa sekarang kau kerasukan setan, iya kan? Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menurut firman-Ku ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ya. Karena otaknya nggak nutut. Adakah engkau lebih besar daripada bapak kita Abraham yang telah mati, nabi-nabi pun telah mati? Dengan siapa engkau samakan dirimu? Sesuatu yang perlu aku sampaikan di sini, Abraham dihadirkan. Dari mulai perikop keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah, sampai Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Di situ terjadi perdebatan antara Kanjeng Nabi Isa, Yesus bersama orang-orang Yahudi, ya. Maka di sanalah sosok Abraham itu dihadirkan. Aku sudah bilang kemarin, sosok yang paling diagungkan itu Abraham, Musa. Itu sebagai kehidupan orang-orang Yahudi itu sakral. Ya, makanya di sini dihadirkan. Ya,
Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Lihat itu. Ya, dihadirkan lagi. Tapi jangan seperti yang aku bilang kemarin. Loh, ini abad keberapa? Abraham abad keberapa hidupnya? Makanya kalau kamu mengkritik Ukta Harun, ini kamu pelajari Injil ini. Ini tidak berbicara dalam dimensi waktu. Ya. Oh, Al-Quran salah. Kanjeng Nabi Harun itu di era berapa hidupnya? Bandingkan Bunda Maria itu jauh gitu. Kamu coba baca ini. Orang Israel di zaman ini menyebut bahwa Abraham itu bapaknya. Ketika disatakan Ukta Harun itu sama dengan bapaknya di sini, itu tidak berbicara tempus. Gitu loh. Tapi berbicara nilai. Ya. Oke. Di sini Bapak Abraham itu tampil sama seperti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad ketika berhadapan ya dengan orang-orang ahli kitab. Wah, kalau gini caranya nama besar Bapak Abraham harus dihadirkan. Itu yang kemarin di seri kedua aku tampilkan ya, bahwa sebagai makar, sebagai siasah bahwa Kanjeng Nabi Isa dan Kanjeng Nabi Muhammad itu memerlukan sosok tokoh yaitu Bapak Abraham untuk menghadapi Yahudi yang tegar tengkuk ini. Ya. Kemudian Yahudi nggak terima, ya. Dikatakan, dengan siapa engkau samakan dirimu? Dengan siapa engkau samakan dirimu? Kan itu kan nggak terima dia, ya. Terus dijelaskan bahwa Allah itu adalah bapaknya, ya. Oke, mundur lagi ke belakang. Umurmu belum sampai 50 tahun. Nah ini, aku berbicara tadi. Ini tidak main dimensi waktu. Ya, jadi kalau kamu menuduh Al-Quran salah dengan membandingkan kapan Nabi Harun hidup, kapan Bunda Maria hidup, kok dibilang Ukta Harun, berarti otakmu itu otak bejat seperti ini. Ya, dia mengatakan, ya umurmu baru berapa? Umurmu belum sampai 50 tahun. Karena cara pandangnya tempus. Padahal di sini cara pandang yang dipakai adalah nilai. Di sini syariat, di sini hakikat. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Ya. Sosok Yesus itu sosok yang disegani karena ya namanya dia nabi. Secara keilmuan dia mumpuni. Lah, tua-tua Yahudi yang sudah merasa masuk dalam zona nyaman, eksistensinya sebagai tua-tua Yahudi nggak mau terganggu oleh kehadiran Kanjeng Nabi Isa, gitu loh. Logika berpikirnya tuh begitu, ya. Oke, terus dikatakan lagi ya, bahwa mereka mengambil batu untuk melempari dia, tapi Yesus menghilang sudah aku jelaskan tadi ya, dan meninggalkan bait Allah. Jadi diskusi ini, dialog ini itu ada di bait Allah, gitu loh. Ya. Lalu apa? Maksudnya apa yang dikatakan sebelum Abraham jadi aku telah jadi? Maksudnya ini adalah Yesus berbicara dalam konteks praeksistensi. Sementara Yahudi berbicara dalam konteks eksistensi. Maka tidak nyambung. Ya, Yesus ini berbicara sebelum Abraham jadi aku telah ada. Maksudnya Yesus berbicara dalam konteks praeksistensi. Sementara Yahudi mengambil konteks eksistensi. Maka dia bilang, umurmu berapa? Kok sudah berbicara tentang bapak kami Abraham gitu. Jadi nggak nyambung. Ya, padahal kemarin kita kan sudah jelaskan ini praeksistensi Yesus ya. Baik di dalam perjanjian baru, ini di perjanjian lama kita bahas tuntas kemarin. Ya, makanya ini berseri harus ditonton berseri, jangan ujuk-ujuk masuk ke seri ini kamu jadi nggak ngerti nanti rangkaiannya ya. Ini praeksistensi Yesus ya. Ketegar tengkuan Yahudi tengil itu ada di sini. Matius 23:37. Bagaimana inginnya Yesus melindungi mereka sebagai mana
induk ayam ingin melindungi anaknya ya, tapi mereka tidak mau. Itu di sini. Ya ini pertarungannya itu di sini. Jadi Yesus, ya sebelum Abraham jadi aku telah ada itu, maksudnya dia menarik itu di praeksistensi. Ya. Sementara Yahudi berpijak di eksistensi. Ya enggak ketemu. Maksudnya seperti itu. Ya, itu maksudnya. Tapi tujuannya untuk apa? Maksud dan tujuan itu beda. Maksudnya seperti aku bilang tadi, tujuannya untuk apa? Sama yang seperti aku bilang tadi. Sosok Abraham harus dihadirkan. Jadi tujuannya begini. Ini sudah hafal ya? Hapus. Skemanya itu begini, ya. Ini makar. Makar itu makar Al-Qur'an ya. Atau siasah. Ya kalau yang teman-teman Kristen ya belajar supaya tahu ya bahwa makar itu di dalam Al-Qur'an tuh artinya siasah. Ya, bukan makar melawan pemerintahan yang sah ya. Ini kalau kita tarik garis ke sini ya, tarik garis ke sini ya. Ini ya. Ini Yesus ya, atau Kanjeng Nabi Isa ya. Di sini Kanjeng Nabi Muhammad ya. Oke. Atau Kanjeng Nabi Isa ya. Begini, perhatikan sketsanya. Oke. Ini sama-sama menghadirkan Abraham ya. Ya, ini sama-sama menghadirkan Abraham. Jadi Bapak Abraham di sini dihadirkan. Bapak Ibrahim di sini dihadirkan. Seperti aku bilang, tidak bisa lepas dari satu nama besar ini. Iya. Cara menghadirkannya gimana? Nih, ya ini penting. Masih nampak Di sini cara menghadirkannya lewat praeksistensi. Jadi maksudnya ini praeksistensi ya. Lewat praeksistensi. Ya. Lalu bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad menghadirkan sosok Bapak Ibrahim? Lewat kesamaan ajaran. Ya. Kesamaan ajaran. Jadi begini. Ya. Tujuannya apa? Sama. Tujuannya ini sama tujuannya ini. Jadi ini sudah pernah dipakai oleh kedua para nabi mulia ini, ya. Tujuannya sama. Ini tujuannya. Ya. Untuk menghadapi Yahudi yang tegak tengkuk. Nih, goalnya di sini. Ya. Aku ulangi. Siasah atau makar yang diambil dalam dakwah, ini kan terjadi di medan dakwah ini. Ya. Ada Kanjeng Nabi Isa, ada Kanjeng Nabi Isa ya, ada Yesus yang disebut saudara kita Yesus, ada Kanjeng Nabi Muhammad. Sama-sama menghadirkan Abraham, Bapak Abraham dan Bapak Ibrahim ya. Ya. Bagaimana cara menghadirkannya? Yesus mengambil praeksistensinya ya. Jadi kewibawaannya itu ditekan supaya karena aku sudah bilang preman itu kita nggak perlu banyak berhadapan dengan kerusu-kerusunya, gengnya itu kita sebut selesai udah kerusu-kerusunya itu. Begitu juga yang dilakukan ini. Yahudi itu langsung ngepet disebut Bapak Abraham. Meskipun dia masih tegak tengkuk juga, orang memang dasarnya tegak tengkuk ya. Ini perang psikologis ini. Kanjeng Nabi Isa menggunakan jalan praeksistensinya ya, bahwa sebelum Abraham jadi aku telah ada ya. Sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad menghadirkan Bapak Ibrahim dengan menyamakan ajarannya, kesamaan ajaran bahwa Islam itu kelanjutan bahkan penyempurna dari Abrahamic faith yang dimulai dari Milata Abraham, Yahudi, Nasrani, kemudian Islam. Di sini.
Tujuannya apa? Ini kan maksud ya. Ini maksud. Tujuannya ini untuk menghadapi ketegar-tengkuan Yahudi. Itu. Ya. Oke. Tetapi aku juga jelaskan, ini catatan ya. Seperti yang kemarin ya. Ini catatan. Di Islam juga ada praeksistensi Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Tetapi ini tidak digunakan. Tidak digunakan ya sebagaimana Yesus menggunakan. Ini juga tidak mainstream di kalangan komunitas Islam, ini hanya di kelompok penggiat sholawat ya, nggak mau disebut torikoh mereka, tapi penggiat sholawat ya. Oke, aku ulangi karena ini kan penutupan, ini harus jelas. Makar atau siasa Yesus ya atau Kanjeng Nabi Isa menghadirkan Bapak Abraham, Kanjeng Nabi Muhammad menghadirkan Bapak Ibrahim. Caranya apa? Menarik. Kalau Kanjeng Nabi Isa menarik ke dalam praeksistensi ya. Tapi kalau Kanjeng Nabi Muhammad ya menunjukkan kesamaan ajaran bahwa Islam itu sebagai pelanjut bahkan penyempurna dari Abrahamic faith, makanya disebut anak-anak Abraham ya. Itu caranya, ini caranya ya. Tujuannya untuk menghadapi kekeras kepalaan Yahudi. Tapi ingat ya, di sini Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu hanya menghadapi Yahudi. Ya. Hanya menghadapi Yahudi, ingat. Nanti 600 tahun kemudian Kanjeng Nabi Muhammad ini menghadapi ahli kitab yang di dalamnya Yahudi dan Nasrani. Jangan lupa. Sini nampak lihat. Nasrani. Ingat ya, kalau kita berbicara ahli kitab itu Nasrani. Nih. Jadi dua yang dihadapi oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau Kanjeng Nabi satu Yahudi. Artinya apa? Nasrani juga akhirnya mengulangi apa yang dilakukan oleh Yahudi. Menolak dia. Yahudi menganggap bahwa kehadiran Nasrani sebagai ancaman dan Yesus harus dibikin selesai ya. Karena agama yang berikutnya itu dianggap ancaman, bukan dianggap lanjut oleh Yahudi. Dan itu diulangi juga ketika Islam itu didakwakan oleh Kanjeng Nabi. Yahudi dan Nasrani menganggap Islam itu ancaman bagi mereka. Maka mereka Yahudi dan Nasrani yang seharusnya bisa diharapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad untuk mendukung dakwanya justru berbalik menjadi lawan. Paham ya? Tapi kalau kita fair, sebetulnya beragama itu enak. Ikuti aja Nabi yang berikutnya. Ikuti aja Nabi yang berikutnya. Sudah nggak ada pecah-pecah seperti ini. Gitu. Cuman kan Yahudi ini tegar tengkuk, dan ketegar tengkuan itu diulangi oleh Nasrani. Ya, Yahudi tidak mau ikut Nasrani, diulangi Nasrani tidak mau ikut Islam. Coba misalkan ini Milata Abraham datang, kemudian Yahudi datang jadi Yahudi, kemudian Nasrani datang jadi Nasrani, kemudian Islam datang jadi Islam. Selesai. Cuman satu. Memang yang benar itu satu waktu, satu agama. Ya, karena ada yang memahami begini grafiknya. Ada yang memahami begini. Yahudi, Nasrani, Islam itu Abrahamic faith dan ini tetap berlaku semua. Sehingga kalau ada orang murtad, ada orang keluar dari agama selama masih masuk ini, dia nggak masalah gitu. Aku pernah ketemu dengan orang seperti itu. Dia mau jadi Yahudi terserah, mau jadi Nasrani terserah, mau jadi Islam terserah. Karena ini sama-sama umat Allah. Karena dia akan mengatakan bahwa ini masih berlaku semua. Gitu. Sementara cara pandang Al-Quran kan tidak begitu. Cara pandang Al-Quran itu abrogasi. Dimulai Milata Abraham, ya, Yahudi, Nasrani, Islam. Nampak sini lihat. Nampak Islam, ya. Jadi ini digantikan ini digantikan ini digantikan ini, gitu. Jadi semuanya sebetulnya kalau taat bermuara di Islam ini. Ya, tidak mandek. Ini Yahudi mandek, tidak mau ke Nasrani, Nasrani ikut mandek, tidak mau ke Islam. Itu masalahnya. Ya.
Dan dalam dakwah itu Yahudi dan Nasrani bareng dihadapi oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau zaman Kanjeng Nabi Isa hanya berhadapan dengan Yahudi tok. Tuh, ya. Clear ya? Sudah ya? Nah, sebetulnya begini loh ya. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya ya, kajian ini itu tidak terlalu tidak terlalu menjadi amat penting kalau menurutku. Tentang sebelum Abraham jadi aku telah ada, ini tidak terlalu penting sebetulnya. Tetapi dia kemudian menjadi penting untuk aku kupas dan aku sampaikan kepada kalian semua. Efek dari ini itu justru yang jauh lebih penting untuk diperhatikan. Bukan ininya, tapi side effect-nya. Ya. Side effect dari ini itu yang jauh lebih bermasalah. Kalau sekedar ini aja ya ini ceritanya dari seri 1, 2, 3 ceritanya sudah aku sampaikan ini. Tidak terlalu penting sebetulnya. Tapi dari efek yang aku ceritakan dalam seri 1, 2, dan 3 itu menjadi sangat penting. Seperti apa pentingnya nanti kita bicarakan ya. Tapi kalian harus tahu dulu begini loh ya. Kalau nonton sinetron itu kalau belum selesai, cangkemmu itu jangan kebanyakan komentar. Ya. Cangkemmu itu jangan kebanyakan komentar. Kamu tuh sudah kafir goblok lagi. Ikuti dulu alurnya. Kalau kamu sudah nggak mau mengikuti alurnya, kamu merasa sudah ngerti, sudah pintar, ya sudah nggak usah kesini. Ngapain juga kamu di sini buang-buang waktu? Kamu sudah goblok kafir lagi. Gitu. Ikuti dulu alurnya. Kemana? Kan sutradaranya kan aku. Kan aku yang tahu mau kemana kajian ini aku bawa. Jangan kamu menyimpulkan begini, begitu, itu gobloknya minta ampun. Ya. Kemana sebetulnya ending ini? Stressingnya kemana? Jangan ada sinetron ya 3 seri. Seri 1 kon wis nyocot, seri 2 tambah nyocot, seri 3 nyocot meneh kon. Ya. Ikuti. Kalau kamu nggak mau ikuti, kamu sudah ngerti, keluar, nggak usah kesini. Ngapain kesini? Kamu nyocot aja tapi kamu tetap di sini aja. Gitu. Makanya aku bilang, karena goblok kamu kafir atau karena kafir kamu goblok, aku nggak tahu. Masalahnya bukan masalah ini. Ini sederhana, sepele. Efek dari inilah yang itu perlu kita diskusikan sekarang. Ya. Bukan masalah ini. Kalau ini bagiku kecil ini. Sudah aku jelaskan. Tapi efek dari inilah yang bermasalah. Dan itu harus kita duduk masalahkan. Efeknya apa? Nih. Aku hapus ya. Ini sudah clear ya. Dalam perdebatan lintas iman ini sering dinukil oleh apologet Kristen, ya, sering dinukil. Karena apa? Akhirnya disimpulkan begini. Pertama, dari ini semua ya, ada kata menyamakan diri, ya. Yang kedua, waduh, mana tadi yang masih banyak? Praeksistensinya itu. Praeksistensi. Ya. Yang ketiga, ya. Pencipta. Perhatikan, dari uraian ini itu akan diambil kesimpulan menyamakan diri. Apa katanya? Lihat itu, orang Yahudi tidak terima Yesus menyamakan diri. Menyamakan diri dengan siapa? Dengan Bapa. Kamu lihat di Yohanes 4:9. Jawab Yesus, aku tidak
kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Ya. Jadi digiring opini, ya. Kan kalimatnya begini. Dengan siapa engkau samakan dirimu? Gitu. Nah, ini dianggapnya Yesus menyamakan diri dengan Bapa. Ini digiring ke sana, padahal tidak. Teksnya jelas. Yesus itu yang menjadi acuan adalah Abraham, bukan Bapa, tapi yang dibawa oleh apologet ini, Yesus menyamakan diri dengan Allah dan orang Yahudi nggak mau terima. Padahal Yesus itu tidak menyamakan diri dengan Allah. Tujuannya di pembicaraan, kalau kita ikut alurnya Yahudi itu adalah Bapak Abraham. Maka digiring Yesus menyamakan diri dengan Allah. Maka yang menyamakan diri dengan Allah itu satu. Ya. Itu satu. Supaya ngerti efek dari ini tuh. Yesus menyamakan diri dengan Allah. Berarti dia Allah. Itu satu. Yang kedua, praeksistensi. Sebelum semuanya ada, dia sudah ada. Sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Siapa dia itu kalau bukan Allah? Ngerti kamu? Di sini dia mengalami deifikasi. Tahu deifikasi ya, atau apoteosis? Ya. Mengalahkan yang bukan Allah. Di sini juga terjadi. Siapa? Ketika semua tidak ada, dia sudah ada. Ini karena membaca praeksistensinya tidak tuntas di ayat ini. Ini kan kemarin sekedar aku hamparkan, tapi belum aku teliti ayat per ayatnya. Begitu juga ini. Ya. Ini. Yang terakhir, pencipta. Yesus itu pencipta, maka dia mengalami apoteosis lagi. Jadi 1, 2, 3. Argumentasi inilah yang merujuk pada satu kesimpulan bahwa Yesus itu Allah. Ini yang harus kita hadapi, bukan ini. Goblok. Ngerti kon? Sinetron belum selesai kamu sudah memberikan kesimpulan. Ikuti sinetronnya. Kalau nggak mau minggat kamu, jangan di sini. Jangan, nggak perlu aku orang-orang seperti kamu. Kalau kamu mau belajar ikuti. Kalau nggak minggat. Jangan sok-sok pintar di sini. Kalau kamu lebih pintar dari aku, ngapain juga kamu di sini? Cari. Ya. Jadi nggak gampang. Ini mengurai cerita panjang, harus dibikin berseri. Jangan serinya belum selesai sudah komentar. Dan sekarang aku jelaskan, ini itu bukan masalah. Efek dari ini itu justru yang bermasalah. Efeknya apa? Ini. Sehingga dalam perdebatan bahwa Yesus Allah itu muncul dengan membangun asumsi dari 3 ini. Nah, ini yang harus kita hadapi. Masalahnya siap nggak menghadapi? Bisa nggak menghadapi? Ngerti nggak menghadapi ini? Gitu loh. Bukan masalah ini. Kamu sudah kafir, goblok juga. Komentar. Harus sabar. Mungkin dia nggak ngikuti tentang apa kemarin kita bahas. Kanjeng Nabi Musa dan siapa? Nabi Khidir, iya. Orang kok nggak sabaran nggak usah di sini gitu. Ya. Nggak butuh aku orang-orang seperti itu. Kok mau belajar baik-baik datang ke sini. Kalau masa lebih pintar dari aku nggak usah ke sini. Ngapain belajar sama orang yang tidak lebih pintar dari kita? Aku tuh kalau cari guru mesti lebih pintar dari aku. Untuk apa aku belajar dengan orang yang di bawahku? Nggak mau. Nah, kalau kamu sudah merasa lebih pintar, kamu ngapain di sini? Minggat aja kono. Ojo rene. Gitu. Ya. Jadi intinya itu di sini sebetulnya. Kenapa aku menguraikan sampai berapa? 4 seri ini. Terus bagaimana kita menghadapi ini? Gitu loh. Ngerti nggak? Makanya ini aku minta tolong. Terima kasih untuk like-ku ya. Semoga kau juga bersama keluarga
di sana di Sumatera sana keadaan baik-baik ya. Aku minta tolong kepada laiku yang dosen ya. Kebetulan dosen bahasa Ibrani ya. Tolong sih terjemahkan, tuliskan nanti di kolom komentar Ibraninya itu seperti apa. Terus tolong terjemahkan secara perkata ya. Itu ini sudah clear ya, aku hapus ini sudah clear ya. Tentunya tentang ayat ini, Yohanes ya 1:3 ya, sama Kolose. Tolong ya lah ya. Kolose, salam sehat untuk Anda dan keluarga ya. Nilai kita ini dosen bahasa Yunani dan apa namanya, Injil Yohanes itu tertulis dalam bahasa Yunani ya, dan kita nggak perlu tahu kapan, bukan nggak perlu kita permasalahkan dulu sejak kapan firman itu turun dalam bahasa Yunani. Untuk sementara ya sudah, supaya dialognya jalan, kita terima aja lah ya. Meskipun kadang-kadang ya aneh aja, nabinya orang Israel, firmannya bahasa Yunani gitu ya. Tapi ya sudahlah, itu kalau kita itu diskusikan sekarang nggak mandek, diskusinya mandek. Jadi kita ngalah aja dulu, biarin aja ya. Tidak permasalahkan ada Injil original teksnya bahasa Yunani, itu enggak kita masalahkan dulu, kita bypass ya. Dan setauku sih, tolong dikoreksi, Yohanes itu original teksnya itu bahasanya Yunani, Gerika ya. Begitu juga Kolose. Karena Kolose ini surat-surat kirimannya Paulus, dan itu sering menggunakan bahasa Yunani. Jadi tolong nanti Kolose 1 ya, 1. Tapi yang aku mau sebetulnya begini ya. Kolose 1:15 sampai 17. 15 sampai 17 ya. Aku mau yang 16 lah ya. Yang 16 lah ya. Ini jadi Yohanes 1:3 ya. Sama Kolose 1:16. Tolong bantu aku nanti sertakan di kolom komentar edisi Yunaninya itu seperti apa. Terus nanti terjemahan perkatanya itu seperti apa. Ya lah ya. Ini Yohanes 1:3 dan Kolose 1:16 ya. Nah, ini teman-teman supaya tahu ya. Tadi kan salah satu dikatakan Allah karena Yesus itu pencipta. Kalau kita baca Injil ini, berapa jam nih? Berapa jam? Waduh, sudah 52. Aduh, kapan bisa bikin video pendek ini? Maafin ya, terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Karena gini ya, kalau kita baca Yohanes 1:3 dan Kolose yang 1:16 ini, mau tidak mau Yesus itu pencipta. Mau nggak mau Yesus itu pencipta. Maka kalau Yesus itu pencipta, maka dia menjadi Allah kan? Itu loh. Gak bisa kalau kalian hanya bermodalkan terjemahan dan kalian baca Yohanes 1:3 dan Kolose 1:16 ya, mau tidak mau Yesus itu pencipta karena teksnya begitu ya. Makanya aku minta untuk lai kita yang dosen bahasa Ibrani ini ya, tolong sertakan nanti teks yang aku bilang itu seperti apa, karena kita coba lihat apakah benar terjemahan LAI itu. Jangan-jangan ini terjadi kesalahan terjemahan, itu loh yang aku maksud. Makanya aku minta original teksnya ditampilkan, nanti terjemahannya perkata, supaya kita tahu. Karena kita tidak bisa masuk ke konteks tanpa mengenal teksnya. Ya. Lai AG MTH ya. Selamat belajar, semoga semua baik-baik saja, salam sehat selalu. Oke, begitu juga untuk laiku ya, yang baik ya. Semoga sejahtera bersama keluarga. Tolong Lai AG ya. Ini dosen bahasa Ibrani ini ya. Ya. Kenapa ini? Supaya semua tahu. Teksnya begini, Yohanes 1 pasal 3 ya. Yohanes 1 pasal 3. Lukas ini, Yohanes 19.
Yohanes 1 pasal 3 ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Coba, Dia itu merujuk kemana? Tarik ke ayat pertamanya. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Siapa firman itu? Perspektif Kristen mengatakan itu merujuk kepada Yesus. Jadi kalau kita baca Yohanes 1 pasal 3, mau tidak mau Yesus itu jadi pencipta. Karena Yesus itu pencipta, maka Dia Allah. Itu loh. Cuman kan ini kan terjemahan. Kita perlu tahu original teksnya seperti apa. Itu loh yang aku katakan. Keistimewaan Al-Quran itu tidak boleh diterjemahkan secara liar tanpa didampingi original teksnya. Nggak boleh, karena kalau ada seperti ini kita kan nggak bisa kontrol. Kita harus minta bantuan sama lai kita ini yang dosen bahasa Ibrani. Ya semoga dia mau lah. Ya. Nih ya. Ini arubiunnya, ini nggak bisa lepas dari pilar ini. Nampak nih? Ini terjemahan ini nggak bisa sembarangan. Ini harus didampingi ini, karena kalau ada apa-apa kita bisa kontrol. Sementara Bible itu lepas kontrol dia, tidak ada original teksnya. Ya memang original teks Bible itu juga bermasalah, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, kan di sana masalahnya. Gitu ya. Makanya lah tolong ya lah ya nanti disampaikan. Oke. Sekarang kita buka Kolose 1:16 ya. Kolose 1:16. Tadi udah clear ya aku baca ya. Tapi kalau kurang clear aku baca lagi. Begini bunyinya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik sesuatu diciptakan oleh Dia. Dia itu merujuk ke Yesus, karena perikop atasnya keutamaan Kristus ini. Kau baca ya. Oleh Dia, untuk Dia, ya. Di baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Teksnya seperti itu. Maka seperti yang aku bilang, ya. Kalau kita membaca teksnya saja, mau tidak mau Yesus menjadi pencipta. Karena Yesus pencipta, Dia punya syarat jadi Allah. Tapi apakah benar ini? Apakah benar? Makanya kita lihat nanti bagaimana teks-teks ini dibangun, terjemahannya bagaimana gitu ya. Kan ada di sini ya. Ini ya, Kolose ini nanti kita hadapkan dengan nih praeksistensinya ya. Kita hadapkan dengan praeksistensinya. Juga ini praeksistensinya yang di mana ini? Perjanjian Lama. Kita hadapkan. Karena ini nanti kalau ini tetap pencipta, dia akan nyambung nggak dengan Yohanes 17:5, Yohanes 17:24, Mika 5:1? Dia nyambung nggak dengan Wahyu, dengan Amsal ini? Ya, karena kemarin gini, dalam perdebatan kemarin ini sampai sekarang sepertinya belum selesai edit ya. Nanti kalau sudah selesai edit video dialog dengan Pak Pendetanya akan aku sharing untuk kalian semua ya. Pak Pendetanya tanya, apakah Yesus itu ketika masa praeksistensi, kan gini, dia kan mengajukan Yohanes 1 pasal 1 ya. Terus aku bilang, aku terima Pak Pendeta, tapi penerimaanku dalam perspektif sastra, bukan harafiah seperti sampean. Aku bilang begitu. Terus pendetanya menggeret aku ke dalam praeksistensi Yesus. Aku bilang, dalam praeksistensi Yesus pun Dia tetap hamba. Dia bukan Allah. Maka ayat ini lahir. Setelah ayat ini aku sampaikan, selesai. Cuma kan masalahnya, kalau dibawa ke sini, di sini Yesus pencipta. Gitu loh. Jadi terjadi kontradiksi. Ya, di sini pencipta, di sini dicipta.
di sini dicipta. Nah, bagaimana sebetulnya ini? Coba kita lihat nanti ya. Makanya kita minta bantuan, Yesus itu pencipta atau dicipta gitu. Oke, jadi ini sudah selesai, tamat ya. Seperti yang aku simpulkan tadi ya. Kesimpulannya tujuannya untuk menghadapi ketegar-tengkuan Yahudi ya. Beliaunya Kanjeng Nabi Isa Yesus berbicara, yang dimaksudkan itu adalah praeksistensinya, seperti itu ya. Oke, di Kanjeng Nabi Muhammad juga praeksistensi ada, mengatakan kalau tidak karena engkau ya Muhammad, aku tidak menciptakan alam dan segala isinya. Sama sebetulnya, tetapi dalam menghadapi aku ulangi lagi nih supaya jangan sampai keliru kalian, menghadapi ahli kitab, Kanjeng Nabi Muhammad tidak menggunakan praeksistensi, tapi menghadirkan ajarannya bahwa sama ya, atau pelanjut dari Abrahamic faith itu ya. Nah, besok kita mengkritisi ini ayat ya, ini ayat di mana sebetulnya ya. Itu dari aku. Untuk yang order aku ucapkan terima kasih. Itulah batas kemampuanku bisa menjelaskan. Kalau ada kurang lebihnya ya mohon dimaklumi, dan silakan Anda tanya kepada yang lainnya mungkin yang lebih bisa menjelaskan tentang sebelum Abraham jadi aku telah ada gitu ya. Silakan saja, aku orangnya terbuka gitu ya. Siapa tahu dari pihak-pihak lain akan menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Itu dari aku, dan sampai ketemu lagi besok insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.